Ini yang pertama kita akan motong dulu bagian ujungnya sedikit saja agar rata bagian ininya. Fungsinya agar si kentang ini bisa menancap sempurna nanti di bagian baling-balingnya. Lalu kemudian kita tusuk dengan as stainless yang berdiameter 3 mili. Seperti ini di bagian tengahnya. Sampai tembus. Kemudian sisakan sekitar 1 jari lebih lah ya. Masuk ke dalam tahap pemutaran. Ini perhatikan yang bagian ini kita tarik dulu sampai ujung, sampai mentok ya. Kemudian siapkan kentang tadi yang sudah ditusuk, kemudian bagian ujungnya ini juga udah kita ratakan. Ini ada bagian tengah yang berlubang seperti ini. Nah, kita masukkan di bagian ini. Kemudian masukkan pula di lubang di bagian baling-balingnya. Nah, ini bagian sini ya. Nah, setelah itu baru kita tancapkan, dorong dengan jari-jari seperti ini. Nah, sehingga menancap dengan sempurna si kentangnya ke baling-balingnya. Oke. Lanjut ke tahap terakhir yaitu pengirisan. Nah, ketika pengirisan, perhatikan tangan sebelah kiri memegang alat seperti ini supaya si alat itu nggak goyang, jadi lebih kokoh ketika digunakan. Kemudian yang kedua, si tuas pemutar ini kita dorong sampai mentok. Nah, sampai mentok sini. Kembali lagi tangan pegang yang kuat sini. Kemudian putar. Nah, ketika kita memutar, itu pakai tenaga agak dorong nih, agak didorong ke depan supaya kentang tidak terlepas dan mengiris dengan sempurna. Nah, ketika sudah ada irisan pertama dan kedua, kemudian kita bisa meningkatkan putaran lebih cepat. Tapi tetap dengan ada dorongan dari tangan ini, ada dorongannya. Sehingga si bagian kentang tidak terlepas. Dan hasilnya seperti ini. Kita lihat ya hasilnya. Seperti ini hasilnya. Ini alhamdulillah bagus dan sempurna irisannya, tidak ada yang terputus ya. Kita coba sekali lagi dengan lebih cepat ya. Ini yang pertama-tama kita persiapkan adalah kentang yang sudah dikupas kulitnya, kemudian kita rendam atau dicuci dengan air yang bersih. Setelah itu kita tusuk di bagian tengah kentang tersebut seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke alat yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, usahakan si kentangnya menancap dengan sempurna. Setelah itu kita putar agak sedikit didorong ke depan biar kentangnya tidak terlepas. Putar. Hasilnya seperti ini. Kentang puri. Ini satu lagi kita akan praktekkan ya, mudah-mudahan bagus. Ini terlihat kentangnya agak ada bagian yang kurang bagus dalamnya. Kita coba. Kita putar ya sambil ditekan. Dan memang ternyata kentang yang jelek hasilnya seperti ini. Ada bagian-bagian yang terpotong karena di dalam bagian kentangnya ada yang sudah sudah busuk kali ya, seperti ini. Tapi masih bisa dipotong dengan sempurna, cuma agak sedikit susah.
Ini kentang yang sudah kita buat bentuk curly menggunakan alat yang berbentuk kotak tadi. Kemudian kita rendam dengan air dingin atau air biasa supaya getah-getahnya keluar dan si warna kentangnya tetap warna alami yaitu kuning, ya agak kuning-kuningan. Seperti begini kita diamkan atau sekitar 15 menit. Bisa dimasukin ke dalam kulkas, bisa lebih dari 15 menit juga. Setelah itu baru kita goreng ya, menggunakan ada yang menggunakan tepung, ada yang langsung digoreng begitu aja. Tergantung seleranya.